Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini sudah tengah malam di Belanda, gue ingin ngobrol ringan. Mungkin masih ada kaitannya dengan Manchester United menahan Liverpool 2-2. Bukan tentang klub, bukan tentang manajer, bukan tentang permainan, tapi secara spesifik individu pemain. Ketika Manchester United bermain terutama di babak pertama, terlihat memang Manchester United ini kesulitan ya untuk bisa menahan serangan Liverpool, terutama dari proses counter attack Liverpool. Sebenarnya permasalahan di gelandang bertahan atau area gelandang bertahan dari Manchester United ini hampir terjadi cukup sering musim ini, terutama ketika Erik ten Hag memainkan formasi 4-1-4-1, di mana situasi formasi ini berbeda dengan musim lalu yang lebih sering memakai 4-2-3-1. Nah, di posisi breaker, gelandang bertahan tengah ya, satu pemain senior yang sebenarnya dari awal musim terlihat, kalau menurut gua ya secara ringan amatiran, ini agak kewalahan. Siapa lagi kalau bukan Casemiro, pemain yang didatangkan di musim panas 2 tahun lalu, di musim pertama dari Erik ten Hag. Walaupun nampaknya bukan pilihan pertama ya, karena memang didatangkan juga setelah kompetisi ini kan bergulir. Kalau tidak salah 2 pertandingan, Manchester United ataupun Erik ten Hag pada saat itu sering dikaitkan dengan Frenkie de Jong, yang sepertinya menurut gue juga ya ini menjadi buruan utama, tapi ketika gagal untuk bisa didaratkan di Old Trafford, dan juga ketika 2 pertandingan awal dari Manchester United ini buruk ya, kalah menghadapi Brighton di kandang sendiri, lalu kalah telak menghadapi Brentford 4-0. Lini tengah memang dipikirkan butuh untuk ada kualitas baru, dan didatangkanlah seorang Casemiro dari Real Madrid yang harganya pun juga lumayan ya, kabarnya sekitar 70 juta. Nah, musim lalu dengan 4-2-3-1, menurut gua Casemiro bisa lebih bagus karena mungkin dia tampil dengan partner ya kan di posisi pivot. Tapi musim ini dia menurut gue dari pertandingan awal deh, kalau nggak salah dari menghadapi Wolves, Bismillahirrahmanirrahim, ngopi sebentar ya, dia memang sudah kewalahan gitu untuk menghadapi counter attack, terutama dengan mengandalkan kecepatan. Ada beberapa momentum, ada beberapa pertandingan bahkan ketika Casemiro memang tampil bagus, tapi menurut gua secara ringan amatiran cukup sering dia ini kewalahan, sehingga ini memberikan tanda tanya besar. Akankah Casemiro ini akan tetap berada di sistemnya Erik ten Hag, katakanlah Erik ten Hag masih akan stay musim depan, ataupun dengan manajer lain di Manchester United. Karena gue melihat ada penurunan penampilan. Sempat gue pikir mungkin ini karena cedera ya, tapi saat ini dengan situasi fisik dari Casemiro yang sudah tidak lagi ada gangguan, menurut gue penampilannya tidak kunjung membaik. Yang menjadi salah satu faktor terbesar tentu saja sistem permainan yang berubah, yang nampaknya inilah yang akan dibangun oleh Erik ten Hag, akan meninggalkan 4-2-3-1 dengan lebih memakai 4-1-2-3 atau 4-1-4-1. Sebenarnya sistem ini juga sudah mulai diterapkan Erik ten Hag akhir musim lalu dan dilanjutkan di musim ini ya, mulai dari pre-season dan juga sampai sekarang. Tentu saja taktik 4-1-4-1 ini juga cair, artinya ketika memang ada harus melakukan penyesuaian strategi di atas lapangan di sebuah pertandingan yang lebih spesifik, itu dilakukan oleh Erik ten Hag. Nah, balik lagi terkait dengan Casemiro, ini gua ada sebuah wawancara ya, di mana ada cukup panjang, tapi gue ambil kesimpulannya saja nih. Gue ambil dari judul dari Daily Mail ya, bagaimana Casemiro ini kan dia melakukan interview kalau tidak salah dengan ESPN, mengatakan kalau dia sering sulit tidur ya karena penampilan yang tidak konsisten dari Manchester United.
Dan dia juga frustrasi nih karena Manchester United tidak berada pada posisi untuk menantang gelar juara gitu ya. Mungkin ada hal yang tidak diharapkan atau yang diinginkan oleh Casemiro, di mana mungkin dia bersama dengan Real Madrid tentu saja lebih biasa dengan posisi juara ataupun memperebutkan gelar juara, dan ini belum terjadi di Manchester United musim ini. Yang menurut gue bisa jadi juga ini karena dia melihat juga bagaimana kontribusi dia tidak bisa atau tidak bisa mengangkat tim. Di samping juga mungkin secara kolektif tim ini juga tidak terangkat gitu ya. Cuman balik lagi terkait dengan Casemiro, ada frustrasi di sana, dan menurut gue frustrasi itu karena dua hal ya, karena penampilan Manchester United secara kolektif dan juga mungkin karena kontribusi dia secara individual ke performa tim. Nah, terkait dengan performa dari Casemiro sendiri, ini gue bandingkan ya bagaimana posisi heat maps dari Casemiro. Yang di sebelah kiri itu adalah tahun lalu dan yang sebelah kanan ini adalah tahun ini. Kalau gue lihat sepintas tidak banyak berubah ya, artinya bisa dilihat area dari Casemiro ini lebih banyak di daerah gelandang bertahan heat maps-nya. Nah, yang menarik adalah dari sisi statistik. Nah, ini gue mulai dari statistik yang ofensif dulu, dimana dari sisi expected goals tahun lalu lebih baik, 3,42, tahun ini 2,71 dengan jumlah scoring frekuensinya juga lebih baik tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini. Gol per pertandingan lebih bagus tahun lalu. Shots per pertandingan lebih bagus tahun ini. Berarti efektivitas konversinya lebih bagus tahun lalu. Lalu terkait dengan passing pun juga expected assist. Tahun lalu lebih bagus 3,92, tahun ini 0,83. Ini jeblok menurut gua. Touch per game hampir sama di angka 6564. Big chances created musim lalu lebih bagus ya, 7 dibandingkan dengan musim ini 2. Key passes per game pun juga demikian. Namun bagaimana passing akurasi ini lebih bagus tahun ini. Dengan angka dia lebih bagus ketika melakukan umpan di daerah sendiri akurasinya. Sementara di daerah lawan pun juga lebih bagus tahun ini. Akurasi lainnya menurut gua ini beda-beda tipis. Nah, yang menarik ini dia sebenarnya. Ketika bermain di posisi gelandang bertahan tentu saja skill ataupun statistik bertahan, kemampuan bertahan ini, atribut-atributnya juga menarik untuk dibandingkan, di mana dari sisi interception ini lebih bagus tahun lalu, tackling juga lebih bagus tahun lalu, possession di daerah sendiri, possession yang dimenangkan ya, lebih bagus tahun lalu, clearance hampir sama, lalu yang lainnya nih hampir sama ya, dan yang paling besar salah satunya itu adalah total duels yang dimenangkan. Musim lalu itu 55%, musim ini turun jadi 49%. Ground duels yang dimenangkan pun juga lebih turun tahun ini ya, dari 52% menjadi 47%. Lalu duel areal ini juga turun dan cukup jauh, ini dari 65% ke 58%. Lalu ya itu dia sih menurut gue ya, terutama dari sisi duel ini Casemiro jauh lebih bagus tahun lalu dibanding tahun ini. Dari situ, dari statistik tadi yang gue sampaikan, memang nampaknya ada banyak faktor ataupun atribut Casemiro ini mengalami penurunan. Nah, seperti kita ketahui Casemiro sendiri juga memiliki kontrak yang lumayan panjang nih dengan Manchester United. Kontraknya sendiri baru berakhir tahun 2026. Wow, dari 2026 itu berarti masih 2 musim lagi. Akankah Casemiro lepas di musim panas ini? Kalau seandainya memang Manchester United ingin melakukan perbaikan ya di posisi gelandang bertahan, walaupun menurut gue memperbaiki itu bukan
solusinya bukan hanya selalu mengganti sih menurut gue. Artinya dijual dan membeli pemain yang baru, dijual membeli pemain yang baru. Tidak harus seperti itu. Ada pilihan-pilihan lain, dan pilihan lain ini menurut gue lebih dibebankan kepada tim kepelatihan bagaimana bisa memperbaiki situasi ya sehingga pemain ini bisa kembali ke kapasitas tertinggi. Apakah ini hal yang mungkin? Mungkin saja. Contohnya siapa? Harry Maguire. Ada treatment yang dilakukan oleh Erik ten Hag jelas ya, yang kepada Harry Maguire ada beberapa, Sobat Football United pastinya juga sudah tahu apa saja. Sehingga musim ini Harry Maguire tampil jauh lebih bagus menurut gue dibanding 2 musim sebelumnya, musim kemarin dan musim sebelumnya lagi. Dia tampil lebih percaya diri, ada peningkatan permainan. Nah, akankah ini juga terjadi pada Casemiro? Itu bisa saja terjadi sih menurut gua, mengingat Casemiro ini bukan pemain sembarangan, dia punya kualitas, dia punya pengalaman, dia punya karakter. Tinggal bagaimana tim kepelatihan ini menganalisa kekurangannya di mana. Akan ada mungkin adaptasi sistem permainan untuk Casemiro, itu bisa saja. Karena walaupun tadi statistik gua menilai ada penurunan ya, banyak penurunan, tapi bukan berarti setiap kali Casemiro ini bermain, setiap kali pula dia tampil jelek. Enggak. Contohnya ketika menghadapi Liverpool. Menurut gue secara ringan amatiran ada perbedaan penampilan dari Casemiro berupa kontribusi ya di defensif, terutama di babak pertama maupun babak kedua. Gue menilai di babak kedua dia jauh lebih bagus dibanding babak pertama. Karena ada perubahan sistem, ada perubahan strategi secara kolektif, terutama di lini tengah. Dan ini membuat Casemiro lebih bagus penampilannya. Nah, ini mungkin salah satu yang harus dianalisa dan mungkin diperbaiki oleh tim kepelatihan Manchester United. Ini bisa menjadi salah satu solusi. Ataupun juga ada hal-hal non teknis yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan Casemiro. Seperti dengan Harry Maguire juga kan tidak semua halnya berbau teknis gitu. Ada juga hal-hal yang berbau non teknis. Itu solusi pertama. Solusi kedua, ya seperti gue katakan ya, bisa jadi memang mendatangkan pemain baru. Tapi kalau mendatangkan pemain baru, itu juga ada 2 pilihan. Akankah pemain baru ini didatangkan untuk melengkapi Casemiro, artinya tidak melepas Casemiro tapi mendatangkan pemain lain yang mungkin bisa menjadi pesaing dari Casemiro, menjadi backup dari Casemiro, menjadi rotasi dari Casemiro. Itu bisa saja terjadi. Atau pilihan kedua dari mendatangkan pemain adalah ya melepas Casemiro dulu, baru mendatangkan pemain baru yang memang dinilai lebih sesuai untuk posisi gelandang bertahan. Tapi yang gue lihat adalah memang untuk posisi gelandang bertahan ini Manchester United butuh peningkatan kualitas. Harapan gue ya musim depan ini ketika Manchester United bermain lalu menghadapi transisi dari tim lawan, memang ada posisi gelandang bertahan yang bisa menghentikan serangan balik yang mengandalkan kecepatan terutama dari tim-tim lawan. Musim ini hampir setiap kali Manchester United menderita transisi dari pihak lawan, gua secara ringan amatiran ini jadi deg-degan gitu loh, karena sering sekali memang area gelandang bertahan itu seperti kosong. Jadi pemain lawan langsung berhadapan dengan back dari Manchester United, dan ini mengkhawatirkan. Dan ini tidak bisa terjadi dan ini harus diperbaiki musim depan. Kita lihat akan seperti apa. Bagaimana menurut Sobat Football United terkait dengan Casemiro ini? Solusi apa kira-kira yang terbaik bagi Casemiro? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.